pun saja saya tidak masalah. Saya tidak masalah. Memang betul kok. Karena apa? Perempuan itu tidak pernah dikatakan menjadi imam. Perempuan itu makmun. Makanya dia tidak bisa ya. Pemikiran dia seperti laki-laki itu tidak bisa. Begitu. Itu simpel sebenarnya. Ya, simpel sebenarnya jawaban dari situ. Makanya perempuan itu tidak layak seperti apa? Menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu adalah laki-laki. Dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Gitu loh. Nah beda, di dalam Bible kau perempuan kau dihinakan kali dikatakan anjing. Kau gak mau jujur sama saya kau. Begitu Georga, kau lebih senang kutanya dulu kau Georga. Kalau seandainya saya katakan istrimu otak separoh, lebih baik apa istrimu ku bilang anjing? Tahu kau aku bisa jawab ya tadi itu. Saya tanya sama kau, lebih bagus dikatakan otak separoh atau anjing? Bukan otak separohnya itu. Hah? Itu perumpamaan itu. Apa perumpamaan? Iya. Itu enggak. Perempuan dikatakan anjing. Si Georga mau bantu jadi di pihak kita katanya. Dia memohon pertolongan dan daripada Tuhan. Oh jadi Tuhan memperumpamakan perempuan ini anjing. Bukan. Begini. Waktu kaget Nora sampai katanya. Dan begini ya. Kepada anjing. Sabar. Itu perumpamaan saya terima. Jadi perumpamaan itu Yesus mengkiaskan perempuan itu adalah anjing gitu. Cara berdialognya Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan itu begini dia. Dia memohon, Tuhan, anakku sedang sakit, tolonglah anakku. Terus Tuhan menggubris nggak? Yesus menggubris nggak? Dia dan Yesus menjawab. Yesus tidak menggubris pertama, baca dulu kau. Ya, tidak ada untuk makanan, tapi dia bilang remah-remahnya dimakan oleh anjing itu juga di dulu sama perempuan Kanaan itu. Itu dikiaskan kepada Yesus sebagai apa? Ya, dibilang gitu, tapi dibilang imanmu. Sebagai apa ya? Seperti itu sebagai apa? Jawab. Iya, sama seperti dia memang dibilang seperti anjing. Anjing. Anjing, oke. Nah, gitu dong jujur. Walaupun masa saya bilang begini, badanmu besar kayak Tuhan kami aja, sabar. Tahu ya, semakin kau bela Georga, semakin tertampol kau punya omongan. Itu perumpamaan. Oke, saya terima perumpamaan. Kamu tahu? Perumpamaan itu apakah Yesus mengkiaskan perempuan itu dengan anjing? Iya, karena Yesus mengatakan Bani Israel itu adalah anak-anak. Kiasannya tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak merujuk kepada Bani Israel dan melemparkannya kepada anjing. Kepada anjing siapa? Perempuan Kanaan itu dikatakan anjing. Pertanyaan saya, lebih bagus itu dikatakan otak separoh atau dikatakan anjing? Jujur aja dulu itu. Dia melihat iman dari perempuan. Enggak, itu pertanyaannya Georgio. Jawab. Siapa itu Bang Cuma itu? Nah ini kita tanyalah siapa lah. Bang Cuma, Assalamualaikum, selamat. Bang Cuma. Ya, selamat malam. Nah, oke. Tante Nora ndak bisa jangkau tuh ayat yang tadi karena otaknya dijangkau. Jangkau pakai apa? Oke. Kenapa? Coba abang otaknya full. Abang otaknya full. Ya. Saya mohon dulu ya, saya mendengarkan dulu. Kalau di kita Kristen nggak ada separuh-separuh, cuma ada kan di Tante Nora. Iya, tapi kan anjing nggak punya otak. Separuh, tetapi kalau di Kristen perempuannya dibilang anjing. Iya, anjing kan gak punya otak. Anjing kan gak punya otak, berarti mending separuh daripada gak punya otak, Bang. Dikatakan tidak punya otak daripada dikatakan anjing. Nah, orang gak bisa paham itu, karena separuh. Tidak bisa pahami apa? Kalau perempuan kepada anjing. Namanya juga otak separuh gak bisa paham lah. Coba. Bang Cuma. Separuh tulisannya. Bang Cuma saya mau nanya, anjing itu punya otak nggak? Bang Cuma, anjing itu punya otak nggak? Nggak punya, Pak. Itu tinggal dijawab aja, anjing punya otak nggak? Iya, udah anjing itu nggak punya otak,
Mereka udah hewan pula. Mereka punya otak tapi nggak ada logika. Nggak punya akal ya. Punya otak tapi nggak ada logika. Nah berarti perempuan di Kristen dibilang tidak punya akal. Mending Bunda Nora punya setengah. Ya udah. Yang dinyatakan jangan pakai tapi itu udah redaksi ayatnya udah jelas anjing ya, udah jelas di sana tertulis anjing. Apalagi firman Tuhan itu menyatakan itu redaksi ayatnya bos, redaksi ayatnya udah jelas anjing. Iya, sementara yang dibawakan tentang otak separuh itu nggak begitu tulisannya. Itu betul nggak itu akal. Soalnya perempuan tuh lebih keperasa kan. Perempuan lebih keperasa, kalau laki-laki lebih ke logika itu sebetulnya. Cuman kan Oten tuh dikatakan anjing. Itu tentang udah takut keben lanjut ah. Saya menunggu rungkatan ini sebenarnya. Aku juga wanti-wanti karena tadi udah rungkat. kita nih takut rungkatan. Udah dibersihkan. Udah dibersihkan ya. Maaf ya host ya kalau rungkat ya host ya, soalnya ada tertulisnya kayak gitu di Bible-nya. Kita gantian ya kan. Soalnya nanti kita nggak dijadikan narasumber lagi. Iya. Ini rungkat. Makanya saya tadi kalau tanya, Bang ini udah anti rungkat nggak? Udah katanya oke aman. Kami. Silakan Bang Cuma. Oh diam lah Georga. Kau lebih bagus sama binimu anjing daripada perempuan otak setengah. Diam dulu kau. Silakan Cuma. Ayo bela ganti lagi. Tema aja lah. Cuma ganti tema sok. Tema apa yang cuma kuasai? Mungkin mau diskusi baik-baik ya. Soalnya udah ketampol juga kan. Ya. Nah gitu aja. Apa tema yang cuma kuasai? Tapi jangan dengan sok, apa? Karena otaknya kan separuh. Oh mau sama siapa? Takut sama Kanora. Masalahnya udah pilih mau sama siapa? Baca yang tentang separuh ngerti. Nora ngerti, berarti lebih parah kau itu separuhnya. Nora ngerti baca itu tadi. Kau enggak. Kau yang temanya mau apa cuma? Berbukti dia enggak. Kau udah ketampol. Kau nggak ngerti baca Bible-mu. Nora baca Bible-mu jelas. Nggak lari-lari dia. Nggak ngarang-ngarang. Iya namanya juga otak separuh nggak bisa dia paham. Ya udah jangan body shaming lah Pala. Udah lah Pala. Nggak gini teman-teman. Memang kita nggak ngerti. Kan kita manusia, mereka hewan ternak, anak-anak domba. Anak domba. Emang nggak nyambung. Betul. Otak saya yang separuh ini tidak bisa mencerna ya apa yang dikatakan oleh Yesus ketika mereka dikiaskan kepada anjing. Gitu loh. Jadi begini. Kata body shaming, nggak apa-apa. Karena begini, yang membilangkan body shaming itu, membilangkan otak separuh itu hanyalah anjing. Anjing itu ya punya otak full tetapi tidak ada akal. Saya ada akal gitu. Silakan. Iya benar juga sih. Silakan. Bapak yang otaknya full. Silakan. Bapak otaknya full. Tetapi tapi nggak ada akalnya. Sama kayak anjing. Ada otaknya tapi nggak ada akalnya. Full dia full. Ya, anak hewan. Silakan. Tapi saya mau mencoba dulu bicara pakai bahasa manusia. Mungkin nanti saya berbicara pakai bahasa anjing ya Pak ya. Silakan. Bapak yang monyet. Silakan nyet. Itu Nora. Tahu tidak di hari penghakiman. Ya nyet gimana nyet? Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang? Apalah yang apa temanya cok? Memisahkan domba-domba. Dan kambing-kambing itu akan dilemparkan ke dalam. Kambing itu hewan atau tumbuhan? Ya itu yang tidak percaya kepada Yesus. Iya yang saya tanya tuh, kambing itu hewan atau tumbuhan? Mereka manusia. Sejak kapan kambing jadi manusia? Bener otaknya full ini. Next, saya tanya Bang Cuma. Bang Cuma, domba itu hewan atau tumbuhan? Itu kayak gandum dan lalang. Menurut kamu apa? Gandum. Enggak, saya akan nanya Pak. Saya nanya, domba itu hewan atau tumbuhan? Ini kalau yang nggak ada isi akal di otaknya gini nih. Ditanya malah nanya. Nanti dijawab ya udah.
Ya udah nanti dijawabnya berarti saya juga nanti ngobrolnya ya Pak ya. Ya udah yuk kita mengheningkan cipta di sini yuk. 1, 2, 3. Ini cuma ini Assalamualaikum selalu yang sudah mampir. Cuma kau Kristen kau. Kristen apa? Ya. Kristen apa kau? Protestan, Katolik, apa? Advent? Kristen apa? Saya Protestan. Nah, kalau Protestan itu kan munculnya belakangan. Halo Bang Cuma. Ya. Kitabnya ada berapa? Iya. Protestan. Ada berapa kitab? 1. Bible itu terdiri dari beberapa kitab-kitab. Barakallahu fikum. Berapa jumlahnya yang Protestan? 66. Satu lah. Mana bener Georga. Kau nggak ngerti kau. Kau bilang kau punya otak ada isinya, tapi isi Biblemu aja kau nggak tahu. Iya tahu lah isinya. Ya, isi Biblemu ada berapa? Berapa kitab? Oh, maksudnya isinya. Ya. 3. Kalau isinya. Lama kali mikirnya. Hah? Tadi kau bilang onom-onom. Mana ya kau? Ya betul tadi betul. 66. 66. Bang Cuma nggak ngerti bahasa Batak, aku rasa dia. Nggak ngerti dia 66. Siap Bunda. Cuma. Kau ngerti 66? Berapa itu? Ya. Nah, ngertinya kau maksudnya? Iya. 66 berapa katanya? Berapa biji isi kitabnya? Kok? Tapi namanya Bible. Kok isi kitabnya 66? Itu bahasa apa itu? 66. Bahasa Batak si Georga. Kau orang apa? Orang apa kau? Oh betul. Ya. Ngomong aja payah kali kau. Kayak gini mau digakui otak kau penuh. Ngomong aja payah. Aduh, Bang Cuma nggak gitu loh. Laki-laki. Oh iya. Ya Allah Karim. Kencangin suaranya. Kurasa laki-laki separuh kau nih malahan. Nggak lengkap kau laki-lakinya nih kurasa nih. Laki-laki kok menyek. Kencangin suaranya. Ketawa pula kau. Hah? Ngertinya kau yang kutanya tadi? Ada berapa isi kitab dalam Biblemu? Jangan menghadapi laki-laki kayak gini mah. Pusing kepala kita, mati. Bilang Protestan tuh punya jumlah kitab tertentu. Tahu kau berapa? Banyak. Iya, berapa banyaknya? Nggak tahu. Jangan ngaku punya otak lah kalau nggak tahu. Apa gunanya otakmu itu berarti kalau nggak tahu kau pengajaran dalam kekristenan ada jumlah kitab dalam Protestan berapa banyak? Kristen apa kau? Ikut-ikutan aja. Ya, Kristennya ikut-ikutan aja. Jangan ikut-ikutan. Yang betul-betul baca kitab aja ditipu. Kau lagi yang ikut-ikutan. Nah, tipu lah kau. Oke. Bang Cuma. Kencangin suara lah. Suaranya kayak belum. Udah makan belum? Bang Cuma. Open mic dong. Udah makan? Nangis dia. Udah makan belum? Ini sementara makan, sambil makan. Udah makan dulu ya. Kau makan di bawah dulu. Jangan lupa makan B2 juga ya. Biar otak kau nggak mampat dengan lemak babi di bawah. Makan di bawah. Bicara aja menye gitu laki-laki kau menye. Georga. Tadi kau kan bilang 66 kitab kan? Oh lo. Kenapa? Bahasa. Ya kan? Itu kan Protestan abad 16 itu. Martin Luther. Sebelumnya kan ada Katolik. Katolik itu kitabnya berapa? Oh. Kami berbeda dengan mereka. Kami juga nggak percaya. Mereka juga gini ya. Keselamatan
diperoleh dengan keselamatan itu anugerah iman dan perbuatan. Kami nggak begitu. Nggak ke situ kutanya. Ya aku cuma mau tahu jumlah kitabnya, selisih berbedanya berapa kitab. Oh, aku nggak tahu. Karena aku nggak pernah gereja di sana. Oke, Katolik itu 72, sisanya selisihnya 6. Ya, 72 lah yang standar Katolik aja ya, 72. Ya, standar. Itu kan udah beda jumlah kitabnya. Sementara kan duluan Katolik pengajarannya. Jadi, yang sebenarnya diajarin Yesus itu ada berapa kitab untuk diajarkan kepada kalian? Itu nggak bakal paham Bang Bejo, udah nggak bakal paham, udah nggak bakal masuk, udah oten tuh imanin saja. Sekarang kita bahas saja ketuhanan. Soalnya kalau kayak gitu mah udah nggak bakal selesai kan gitu. Kita berbeda sekali dengan mereka. Gitu mah. Kalau itu mereka tadi bahasan sama Roh Kudus tadi, Gregorius. Kalau Roh Kudus dia percaya, harusnya dia percaya. Penulis kitab itu kan dipenuhi Roh Kudus. Loh, begini ya, loh. Kalau beda, berarti Roh Kudusnya beda. Itu mau kutanyakan. Kalau kau bilang beda, menghujat Roh Kudus nggak itu? Begini. Allah aja berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, tapi kenapa mereka kan gembala sidangnya adalah Romo atau Paus gitu. Tapi nggak bisa menikah. Kalau kami iyalah, aku tahu maksud kau itu. Tapi masalah gini, perbedaan itu bukankah harusnya menurut panduan Roh Kudus dalam memahami pengajaran Yesus, dalam membuat kitab atau memahami kitabnya. Kalau beda jumlah kitabnya aja yang dituliskan, bukankah itu Roh Kudusnya berarti beda-beda? Enggak. Kalau enggak, kenapa beda? Roh Kudus kami percaya, buktinya mereka lihat cara mereka berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada Roh Kudus yang diajarkan kepada Petrus atau Roh Kudus yang diajarkan kepada Martin Luther? Karena Katolik kan kepada Petrus pengajarannya, ya kan? Murid Yesus Petrus kan yang jadikan Katolik kan? Iya, tapi kami tetap ya Tritunggal. Berbeda dengan kalau bukan kami itu yang kutanya, bukan Tritunggal, yang nggak peduli aku isinya ada Tritunggal apa enggak. Tapi kitab itu ada 6 yang dibuang. 6 kitab. Sakramen kami berbeda. Kalau sakramen kami di Protestan berarti Georga, yang didapatkan kau dari pengajaran Yesus itu udah beda dengan yang diajarkan Petrus. Berarti Petrus dapat pengajarannya dari Yesus itu dengan yang kau dapatkan udah beda. Kau ngikut pengajaran siapa? Ya, coba aku tanya kamu. Petrus saat dia melihat Tuhan naik ke sorga, apa yang Tuhan katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di mana Petrus melihat Tuhan naik ke sorga? Di mana? Loh, seluruh muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi kenapa dia membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus? Yang ngelihat cuman Yohanes, itu kan tulisan Yohanes saja. Amang tahe itu dalam Matius 28. Ini saya bacain. Yang lihat siapa? Matius apa Yohanes? Matius paling akhir nih. Hah? Itu amanat agung. Coba lah. Ini yang mabuk siapa nih sekarang? Amanat agung. Yang naik ke surga aku tanya. Yang duduk di sebelah kanan Bapak. Surga. Yang duduk di sebelah kanan Bapak, siapa yang ngajarin? Bukan, ini aku bacakan perintah Tuhan ini. Yang dibilang naik ke surga itu, yang duduk di sebelah kanan Bapak itu baru naik ke surga. Kalau yang naik ke awan-awan, naik ke langit itu banyak yang lihat itu bukan belum ke surga, itu belum. Bisa aja orang mabuk lem itu ilusi. Yang dibilang Yohanes yang duduk di sebelah kanan Bapak, itu siapa yang ngajarin? Yohanes kan? Ada lagi yang ngajarin, yang nunjukkan dia duduk di sebelah kanan Bapak selain itu? Ada? Itu pengakuan Imam Rasuli. Hah? Kok Imam Rasuli sih duduk sebelah kanan Bapak? Kamu nggak tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu untuk memberitakan Injil? Nggak ada dibilang Yesus dia naik ke surga duduk sebelah kanan, nggak ada. Bukan Yesus yang bilang. Nggak dibaca Bibilnya. Bukan, yang aku bilang baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, yang kau bilang tadi naik ke atas ke surga itu. Tadi kan
kamu membandingkan Roh Kudus, Katolik dengan Protestan. Si Petrus saja membaptis waktu hari pencurahan Roh Kudus. Udah nggak ada. Oke, halo. Masih kuat? Masih. Aku kalau jam segini masih nonton bola aku biar. Masih kuat. Oke. Gini bro. Oke, kita fokus ke Tuhanan aja ya. Kita fokus kepada ketuhanan. Keluarkan suaranya biar nggak ngantuk. Soalnya ini jam-jam ngantuk ini, pengen tidur. Wah, aku jam segini nonton bola. Oke, dengerin ya. Anda masih menuhankan Yesus? Enggak? Ya, itu Tuhan kami. Kenapa? Oke, atas dasar apa Anda menuhankan Yesus? Atas dasar apa Anda menuhankan Yesus? Silakan tunjukkan datanya. Atas dasar apa? Iya, atas dasar apa Anda menuhankan Yesus? Kenapa? Dia yang sudah dibuatkan menjadi Allah, sang penebus. Oke, di mana Yesus mengatakan dia ada Tuhan dan Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Yesus mengatakan seperti itu. Sebelum dia mengambil rupa manusia, sang firman yang menciptakan langit dan bumi. Di mana coba tunjukkan, sebutkan. Di situ Allah Theos berfirman, bukan Yesus berfirman. Bedakannya. Di situ Theos berfirman. Beda ya. Aku bilang di situ berfirman bukan firman, tapi berfirman. Berfirman bukan firman. Bedakan berfirman dengan firman, bedakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu, segala yang telah dijadikan. Nah, itu dia. Siapa yang menjadikan itu? Siapa? Theos atau Yesus? Pada mulanya Theos atau adalah Yesus? Firman. Pada mulanya Theos apa Yesus? Enggak, Theos apa Yesus yang itu berfirman apa firman? Sang firman. Itu berfirman apa firman? Di Kejadian 1, 2, 3 itu dia berfirman apa firman? Ya itu ya logos. Enggak, itu berfirman apa firman? Itu kata bendanya. Kalau padahal kata di situ nggak ada firman loh. Padahal di situ nggak ada firman loh. Kalau kata kerjanya berfirman, kalau kata kerja berfirman. Ya udah, oke. Kalau kata benda ya firman. Ya. Oke, saya terima. Di dalam Yohanes 17:8 dikatakan, di dalam Yohanes 17:8 kau baca. Yohanes berapa? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang mana lagi Yesus terima? Silakan. Firman yang mana lagi Yesus terima? 17:8. Yohanes 17:8. Oh, itu dua untuk murid-muridnya itu. Silakan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman mana lagi yang Yesus terima? Silakan. Karena dia kan logika Allah. Apa? Dia logika Allah. Logika Allah. Di mana kata Theos? Ya, kata Theos nih. Yesus adalah logikaku. Tunjukkan. Di mana? Jangan ngadi-ngadi ya, kalian tuh penipu, kalian tuh pedokma, pendusta kalian tuh. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu dalam pekerjaan, dalam misi, bukan dogma, bukan hakikat. Hakikat. Kau baca tuh 10 Yohanes 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35. Kau baca. Kau 30 dan kau baca di situ. Bentang-bentang satu dalam apa? Maka bro, jangan pakai dogma. Dibaca yang benar. Hakikat. Nenekmu kiper hakikat. Loh. Apa yang Tuhan
Dia utus untuk anaknya. Apa? Tuhan utus untuk anaknya. Tuhan utus untuk anaknya dari mana? Iya. Dia kan utusan Allah. Iya emang kata Yesus gini, kata Yesus ya dalam Yohanes 17:3 Yohanes 17:3 dikatakan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Iya. Di situ Yesus sebagai utusan apa sebagai Tuhan Allah? Makanya tadi aku udah jawab kan si Nora tadi. Iya, di situ Yesus sebagai utusan apa sebagai Tuhan Allah? Di Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nah, itu pekerjaan berarti Yesus ini melaksanakan pekerjaan siapa? Yesus ini percaya kepada Dia, kepada Yesus yang diutus Allah. Jadi percaya kepada Yesus. Iya, Yesus ini melakukan pekerjaan siapa? Ya pekerjaan yang Allah utus untuk Dia. Kok Allah utus untuk dia apa diberikan? Sama aja. Beda kalau utus itu manusia. Kalau pekerjaan itu diberikan. Ya Allah ya Karim. Yesus itu diutus Allah untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Yesus itu diutus untuk Allah. Diutus Allah untuk menebus dari dosa-dosa kita. Dia dosa yang mana? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Dosa apa? Dosa dari Kejadian 3:15 baca. Dosa Adam. Ya. Oh berarti Adam itu nggak diampuni oleh Tuhanmu? Emang tahe dari dosa nenek moyang kita mulai beleng-beleng. Dari lihat baca Kejadian 3:15. Kenapa? Kejadian 3:15. Ya kau bacalah. Nah, tuh. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunannya berarti Tuhanmu yang lanjut kau memutuskan perkataanku antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu dia. Di mana dosa di situ mana dosa? Istilahnya di sini artinya, kamu tidak tahu makna dari ayat ini enggak? Apa? Nah, antara manusia. Setelah itu dia turun sendiri untuk menebus dosa manusia gitu. Ini waktu mereka kan dia yang mengadakan permusuhan, betul? Bukan mengadakan permusuhan. Tadi apa?
asbab nuzul, keadaan di zaman orang yang telah mengikuti dia, murid dia yang mengatakan Tuhan atau Tuhan, berarti itu guru. Jadi kita jangan salah persepsi. Dia aja sebelum dia disalibkan, dia tuh berdoa kepada siapa? Bukan atas nama dia. Berarti kalau dia Tuhan, ya, kalau dia Tuhan, ini saya bicara untuk yang seiman sebagai saya ya. Kalau dia berbicara kepada Tuhan, kenapa nggak nama dia? Kenapa harus dia berdoa kepada Bapaknya? Nah, itu aja. Berarti kita sudah tahu kan, Yesus itu siapa. Jadi nggak perlu kita perpanjang melebarkan, kita garis besari. Saya cuma kasih kategori aja kepada saudara yang seiman. Tidak perlu kita membahas itu sepanjang lebar. Karena apa? Tidak akan ada habisnya. Iya, jadi menurut Anda Yesus itu siapa? Kita belajarkan dulu. Sebentar. Jadi kita Pak pelajarin dulu menurut sejarah. Anda Yesus itu siapa? Enggak. Kita iya, menurut sejarah intinya Yesus itu siapa, Pak Angin? Kalau saya sendiri, Yesus itu adalah guru. Karena muridnya aja mengatakan guru. Guru katanya. Jadi bukan guru, Tuhan. Guru. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Mana ada Yesus aja sekolah. Bukan Tuhan. Sekarang begini, seperti ya, jadi, kalau saya kan jadi Yesus itu bukan Tuhan. Tritunggal. Jadi iya Tritunggal. Ya, jadi Yesus itu Tuhan bukan. Kalau di zaman dia dulu katanya Tuhan guru sama Tuhan itu beda. Lah, katanya guru berarti bukan Tuhan. Ya, kalau bagi versi saya, dia tuh kalau di zaman dia jangan bagi versi saya, Yesus itu Tuhan bukan. Guru. Yesus itu Tuhan bukan. Iya, jadi bukan Tuhan. Jadi bukan Tuhan. Sekarang begini, Ibu. Versi Tuhan dengan Tuhan itu di zaman jangan begini begitu, jangan begini begitu. Jawabnya Tuhan, Tuhan. Saya tidak berani. Karena itu akan diklaim. Kok tidak berani? Katanya Yesus itu guru, berarti bukan Tuhan dong. Karena begini, bukan masalah Tuhan, Bu. Kita jangan bicarakan Tuhan, Bu. Sorry ya, Bu ya. Sorry, Tuhan itu satu, Bu. Dari tadi. Sementara gini. Yesus aja, makanya saya bilang gini. Yesus aja. Enggak. Sekarang kita supaya bisa Ibu mengartikan garis besar, saya bilang, Yesus aja, Bu, sebelum dia salib, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus berdoa ke Bapaknya? Berarti dia bukan Tuhan. Maka saya bilang, belajar dulu berarti dia bukan Tuhan, Bu. Ya, berarti saya tidak mengatakan dia bukan Tuhan. Bentar, poinnya dia bukan Tuhan. Sabar Pak Angin, poin saja. Ya, siap. Ini kan pertanyaan. Di dalam Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin, itu adalah perumpamaan. Yesus minum di sorga, minum anggur, itulah perumpamaan. Ini ini surga perumpamaan, jangan ini Kristen ini ya. Di dalam sorga ada perang naga, perang itu naganya perumpamaan. Ini lama-lama ini agama perumpamaan ini kayaknya. Jelas-jelas Yesus mengatakan, nanti aku akan minum pokok anggur ini bersama-sama kamu di sorga. Minum Yesus, minum anggur nanti di sorga. Dibilang perumpamaan. Yesus kawin di sorga, sampai mau kabur dia. Jangan kabur Bang Oki. Yesus kawin di sorga, perumpamaan. Bagaimana? Kenapa malah membedakan hari kebangkitan dan sorga saja tidak mampu.
Sampai menangis Oki. Untung dia ke bantu ini koin. Kalau enggak, aduh. Bang Oki makasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen, siapa tadi yang ngasih koin Bang Oki? Bang Oki, siapa? Kamika. Bang Oki ini debatnya santun ya. Beliau ini suaranya agak kecil karena menghormati tetangganya. Kamika, tolong dibantu Bang Oki nih buat peredam suara. Kasihan. Enggak, ini aku yang ngomong. Stop. Oke. Bang Nanda. Terima kasih. Atau bukan Kamika deh, bukan Kamika. Buat teman-teman Kristen yang mau mensupport peredam suara buat Bang Oki, silahkan disalurkan ke Bang Oki biar Bang Oki kalau debat sama aku atau diskusi lebih nyaman lagi, suaranya lebih lebih keras lagi suaranya gitu ya, enggak pelan-pelan gitu ya. Bukan Kamika, bukan. Siap, makasih. Oke, terima kasih banyak ya Bang Nanda ya untuk diskusinya. Selamat malam. Iya, sama-sama. Selamat malam. Nggak dijawab. Ngapain nggak ada korelasinya? Orang naga aja. Saudara, kalau nama malaikat Ridwan itu memang nggak ada di dalam Al-Quran itu, tetapi dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar 73. Siapapun namanya, kita tidak ada masalah. Yang penting surganya Islam ini terjaga dari masuknya ular naga ke surga. Nah, dalam mereka kan surganya kotor, ular naga bisa masuk. Ternyata itu katanya perumpamaan. Mana ada naga masuk perumpamaan, memang kocak. Terus di dalam Islam ini gini teman-teman ya. Jadi ketika kiamat bumi ini hancur, langit juga hancur. Nanti itu langit baru, bumi baru. Dah surga yang diciptakan baru itu nanti nggak ada seorang pun yang naik ke dalamnya. Ya. Apa tadi malaikat apa? Nabi Idris. Ya Nabi Idris nggak masuk ke surga baru. Karena nanti setelah hari kiamat semuanya nol. Makanya yang pertama masuk surga itu adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Itu hadisnya sahih, rawahu Muslim. Ya. Kitab Tobit, kitabnya Kato. Teman-teman di bawah juga pada jawab, nggak merasa tercela. Aku juga kan jawab, tapi sampai kenapa bilang aku pinter? Iya memang betul ya, pantas lah dikatakan pinter kan betul. Sambung sih. Lanjut bahasa Indonesia. Yesus itu adalah A. utusan Tuhan, B. Tuhan. A. utusan Tuhan. Angin. Waduh. Sorry host, di sini hujan gede host, jadi aku nggak begitu jelas. Sorry. Bang Handi, halo. Ya, kami mau jawab. A atau B? Utusan. Pinter. Boleh aku tanya Bang Handi? Bentar satu-satu. Bang, ini masih kehancuran. Ya ini masih belajar. Ini masih belajar bahasa Indonesia ini, Bang. Yang menikahi di bawah umur A pedofil, B apa? Yuk. Yang menikahi di bawah umur itu adalah pedofil. Pedofil itu korbannya banyak, bro. Pedofil itu korbannya banyak. Kau nggak ngerti arti pedofil ya? Salah. Ini kau nggak ngerti ini. Pedofil itu korbannya banyak. Contoh nih, diam dulu. Contoh nih. Beberapa pastor itu korbannya anak di bawah umur semua. Ratusan. Itu namanya pedo. Itu ya. Itu kau nggak ngerti bahasa Indonesia sih. Pedofil kalau satu orang. Bukan. Di apa kalau satu orang? Nggak ada itu. Contoh ya. Kalau satu orang PDP. Diam dulu.
Contohnya ada namanya Pak Yusuf, usianya 90 tahun, bukan begitu ya? Ya, menikahi perempuan yang dalam keadaan hamil. Saya ulang kembali ya, ada namanya Pak Yusuf, sudah uzur 90 tahun. Menikahi perempuan yang sedang keadaan hamil. Umurnya ya tentu juga ya seperti itulah ya. Jadi kita nggak boleh mencelanya. Nggak boleh sebagai muslim mencelanya. Karena itu urusan keluarga mereka. Kan begitu ya, itulah pendapat seorang muslim. Nggak boleh kita celah orang-orang seperti itu, terserah dia gitu loh. Nggak boleh. Kira-kira begitu teman-teman ya. Lagian juga ini Bang Andi, kata pedofil itu baru boomingnya, baru hype-nya itu di abad 18. Kata pedofil itu baru hype, pedo baru aja Bang, pedo masuk di YouTube. Pedo aja, pedo. Oh ya, pedo. Ya, pedo itu boom dan hype-nya itu di abad 18. Oke deh. Kalau mau kita bisa dipahami, jangan orang. Masa pertanyaan Pak Mazmur Protestan apa? Iya. Jangan gitu. Oke, coba dulu. Kalau benar Protestan, coba kita pengakuan iman dulu. Coba. Ayo pengakuan iman. Jangan Pak Mazmur samakan kemampuan orang yang mengimani dengan kemampuan orang yang bisa menghafal. Jangan ya. Karena jujur aja ku bilang Pak Mazmur, aku Kristen, bukan ku hafal semua itu. Tidak ku hafal semua. Pengakuan iman. Tidak ku hafal. Diam dulu Pak Mazmur. 50% udah ketahuan kedokmu. Ini 50% kalau kamu nggak nyebut pengakuan iman, 50% ketahuan kedokmu. Oke. Dengar ya, sebutkan. Pak Mazmur. Ya, sebutkanlah pengakuan iman. Jangan kau tanya iya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Yang itunya pertanyaanmu kan. Jadi jangan kau suruh aku menghafal. Iya, sebutlah. Jangan kau tanya aku kepada Roh Kudus secara hafal. Jangan kau tanya aku. Kok aku percaya kepada Roh Kudus? Pengakuan iman. Sekarang ini, kau hanya ingin Enggak, dengar. Kau hanya ingin aku membacakan pengakuan iman, biar ku bacakan pengakuan iman, doa pengakuan Jangan iman. Jangan kau baca, langsung aja. Itu mah tutup mata anak SD. Kau pun kurasa doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus kau tidak hafal semua detail kata-katanya. Jangan kok. Gini. Sekarang ini. Anak kelas 3 SD udah ketahuan kedokmu, udah turun aja lah. Hidup ini sebentar kok. Nggak usah kau ngomong. Kau jangan bilang turun, mending kau turun. Aku narasumber. Udah. Aku narasumber. Kau diam, dengarkan. Aduh. Iya narasumber. Untuk saya nggak bilang itu mah langsung itu mah kelas 3 SD. Kepada Allah Bapa. Jadi gini aja Pak Ustaz. Kita ini udah orang tua lah. Kita ini harus mengedukasi. Saya turunkan aja udah ketahuan. Jadi kau pikir aku nggak orang tua? Hah? Jadi kau pikir aku turunkan aja Pak Ustaz. Saya turunkan. Ya saya dari tadi kok saya narasumber kau suruh turun. Kau lah turun. Turunkan aja udah ketahuan dia. Ya udah kita turunkan aja Bang ya. Nggak mampu dia. Tetap ngotot dia. Nggak mampu. Iya, kita cari Kristen yang lain aja ya. Jangan kau bilang kau Kristen hanya karena kau hafal doa, kau hafal ayat-ayat. Jangan. Kalau kau tidak ngerti apa yang dituliskan di ayat itu, kau tidak akan bisa sampai ilmu. Betul Bang, top. Baca tiap hari, doa tiap hari. Baca tiap hari karena kau hafal isi Alkitab. Kau bilang kau Kristen. Banyak cerita kau mabuk tua kau anjing. Open cam dulu Bang. Bang. Open cam dulu Bang Oscar. Oskado. Bang Oskado open cam dulu Bang Oskado sesuai aturan. Ya open cam kau.
Buat apa open camp? Oh ya udah. Ya saya turunkan aja kalau nggak mau open camp ya. Iya Bang, Roh Kudus ludahin aja pakai ludah kudus itu ya. Langsung panas dia. Iya. Ludahin aja pakai ludah kudus nanti ya. Ludahin aja pakai ludah kudus. Iya. Aduh. Enggak apa-apa ku ludahi kan Ustaz. Halo, selamat malam Bang Bolo. Bolo Dewo, selamat malam Bang. Turun dulu dah. Berhala itu Bang, ya. Kita cari yang lain. Sabar. Jadi itulah Ustaz. Jadi di Kristen ini pun Ustaz banyak juganya seperti lain juga Kristen KTP. Tidak. Banyak Kristen KTP. Iya. Oh, Josi, Abang malam ini Josi itu. Makanya saya jadikan narasumber. Keren memang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya Bang, dari Kristen Bang. Iya Bang, Protestan. Bang, Abang bisa bawa akun yang bisa open cam nggak? Ya, saya turunkan dulu Abang ya, karena nggak bisa open cam gitu Bang. Ya, syaratnya harus open cam masalahnya. Bentar ya Bang ini. Syukron jazakallah. Bang alumni kiamat. Oh ya. Bang alumni kiamat. Nah, nggak ada yang cewek minta naik, nggak ada. Sabar ya Bang Roh Kudus ya. Islam ini proses ini Tat. Hah? Islam? Islam pasti saya turunkan juga. Halo, selamat malam. Malam, Rahel. Selamat malam. Turun dulu dah. Aduh. Sabar ya Bang ya. Saya carikan dulu banyak Kristennya nih di bawah ya. Sabar ya. Syukran jazakallah. Ya jazakumullah yang kasih gip. 4-0 udah ini. Nggak ada yang mampu Kristen lawan narasumber saya ya. Halo, selamat malam Bang. Bang Febrian Miko. Aduh. Turun dulu. Iya. Udah 4-0 udah ini. Pak Ustadz, kita aja lah yang lintas agama Pak Ustadz. Sabar Bang, Abang jadi narasumber saya aja, saya dukung kok ya. Kita udah diskusi tadi di awal ya. Saya mau tahu nih, gimana dengan Kristen yang lain? Pada takut gitu sama Abang. Aduh. Halo, selamat malam. Ada anak jalanan, selamat malam. Sabar ya Bang ya. Sabar dulu. Banyak di bawah itu, dia antri di bawah, sabar. Tak ada lawan ini Abang ya. Berarti betul ya Kristen Tuhannya 2 ya. Berarti selama ini kita didustai kawan-kawan kita yang Kristen katanya Tuhannya 1 ya. Ternyata kata Bang Roh Kudus 2 ya. Terus diapain Bang? Mereka tidak mengerti itu. Oh iya. Jadi halo, selamat malam. Dibilang pendusta.
Selamat malam. Bang Dandi, selamat malam. Bungkam semua ini sama Bang Roh Kudus. Takut semua, Bang. Gak ada Kristen yang berani kayaknya hadapi abang. Banyak yang takut, Tat. Kenapa? Enggak. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Ini yang ngeti-ngeti, yang bening mau ngapain kalian di sini? Cerdas, iya cerdas. Narasumber saya pasti cerdas dong ya. Nggak ada lawannya. Kalau saya mau menjadikan narasumber itu pasti cerdas itu ya. Jangan diragukan. Selamat malam. Selamat malam. AADP selamat malam. Selamat malam. Kagak ngomong dia, Bang. Kita ganti dulu ya. Banyak, Bang. Ya, sabar ya. Kita naikin satu-satu. Halo, selamat malam. Anakku nangis, Ustaz. Selamat malam. Anakku nangis, Ustaz. Iya. Di mute aja dulu, Bang. Mute dulu, Bang Roh Kudus ya. Saya mute-kan ya. Bang Kesang, selamat malam. Selamat malam. Iya, Anda bisa pakai akun yang bisa open cam nggak, Bang? Yang lain gitu. Iya, salah. Nanti saya tukar dulu. Oke. Namanya apa? Namanya Setan Roh Kudus. Oh, Setan Roh Kudus. Iya. Oke. Saya tunggu ya. Oke. Namanya Setan Roh Kudus tadi, Bang. Oh, nantang abang dia katanya. Nama akun dia satunya Setan Roh Kudus ya. Aduh. Iya, nggak usah diragukan lagi ya. Narasumber saya pasti cerdas. Yang saya jadikan narasumber di tempat saya itu pasti teruji integritasnya gitu ya. Enggak diragukan lagi gitu kecerdasannya. Makanya bisa saya jadikan ini narasumber. Mana abangnya, Abang Kesang tadi? Kita tunggu dulu ya. Mana Bang Kesang? Bang Kesang, Setan Roh Kudus namanya katanya. Belum ada sih minta naik sih. Ya, sabar ya teman-teman. Kita naikkan dulu Pablo nih. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam, Pak. Iya, Anda bisa ini nggak? Bisa pakai akun yang open cam nggak? Belum bisa, Pak Ustadz. Hanya mau bilang aja, ini Roh Kudus ini terlalu pede, udah nggak tahu. Waduh. Biarin aja, iya ya, dia pede, dia narasumber saya ya. Kenapa Kristen panas sih? Kan gitu biar aja dia pede. Kenapa? Aduh. Halo, selamat malam, Bang. Kasih Karunia Channel. Halo, selamat malam. Silakan open cam-nya. Kagak bisa on cam. Saya turunkan dulu, Bang. Kalau kagak bisa on cam. Halo. Kagak bisa on cam. Iya. Kagak bisa on cam. Silakan yang Kristen, sebentar lagi ya, saya cari lagi. Sabar ya. Roh Kudus mic-nya, sabar teman-temannya. Nanti saya kasih tahu dia. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam.
Ya, apa ini minta naik tapi nggak memperhatikan. Ada yang minta naik tapi nggak bisa buka kamera. Mau macam mana? Ya. Coba. Serina, bisa open cam nggak ini? Nggak bisa juga Serina ini open cam. Sabar ya. Armada. Halo, selamat malam. Armada, selamat malam. Ya, turun nih. Pada takut mereka. Iya. Pada takut ini sama abang Roh Kudus ini. Ya, waduh. Tuhannya ada Ustaz, 2 katanya. Ya, Lama kali. Iya, pada takut sama abang. Nggak ada yang bisa bantah abang masalahnya. Tuhan ada 2, nggak ada yang bisa bantah. Pada takut mereka naik. Selamat malam, Bang DS. Selamat malam. Mana bom suruh naik? Nggak apa-apa, minta aja naik ya. Kalau bom ada, silakan naik. Ya. Iya ini bang ya. Oh abang mau besok lagi ya. Ustadz pun aku mau diskusi sama bapak yang lain yang Tuhannya nggak perlu saya nggak bantah abang, nggak bantah. Cerdas udah itu, Tuhan abang ada 2 udah ya. Saya nggak mau bantah itu, udah sip itu ya. Abang mau istirahat emang? Itu ada patatang itu, tatang. Ya ini naikin nih, patatang nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini Bang Roh Kudus ya, yang naik pasti langsung bungkam mereka. Takut sama ente gimana sih Bang? Ustaz, aku kan mungkin nggak bisa lama. Nggak apa-apa, kalau mau sambung besok boleh nanti ya. Cuman maksudku aku mau menyampaikan sepatah 2 patah kata kepada boleh nanti. Komunitas agama ya Ustadz. Oke. Ketua Love, selamat malam. Pak. Ya, selamat malam. Anda Kristen? Ya, Protestan. Oh, sama nih ya. Pak, di Protestan Tuhan ternyata ada 2 ya? 1. Nah, beda lagi Bang Roh Kudus ya. Kau lah hadapi situ ya. Kau lah hadapi ya tuh. Ya, oke. Jadi